Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya David Angie. Apa kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman sekalian dalam keadaan baik dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Terima kasih ya sudah mampir kembali ke konten kami, sehingga hari ini boleh kami praktekkan sesuatu yang lebih sederhana tanpa mixer teman-teman, dan juga tidak perlu ngulennya itu sampai keluar keringat dingin. Jadi bikin apa ya hari ini? Yuk ikutin terus keseruan kami. Karena cuaca hari ini lumayan bagus teman-teman, tidak dingin dan juga tidak mendung. Jadi saya memanfaatkannya untuk bikin roti. Jadi kalau bikin roti itu, kalau suhunya itu mendukung, roti kita itu akan mengembang dengan baik. Jadi hari ini saya mau ajak teman-teman untuk bikin roti tanpa mixer. Nah, sambil ditonton video kali ini, jangan lupa sediakan pulpen dan kertas ya teman-teman. Sambil ditonton sampai akhir, dicatat bahan-bahannya apa saja. Yuk kita lihat bahan-bahan yang kita butuhkan. Nah, di sini kita akan membutuhkan setengah sendok makan gula pasir, 100 ml air, 1 sendok makan mentega atau margarin, 70 gram SKM susu kental manis ya teman-teman, 1 butir telur utuh, jadi kita pakai kuning dan putihnya sekaligus, 4 gram ragi instan. Karena saya mau bikin roti keju, jadi saya pakai keju parut, dan 250 gram tepung. Di sini dianjurkan memakai tepung protein tinggi ya, karena akan lebih bagus untuk roti. Tapi karena saya tidak punya, saya memakai tepung serbaguna. Yuk kita mulai dengan cara-cara dan step-step bagaimana membuat roti tanpa mixer kali ini. Pertama-tama kita masukkan dulu airnya 100 ml ya teman-teman. Setelah itu SKM, jadi ini roti tanpa susu segar teman-teman. Kita kali ini bikin roti pakai SKM. Nah, karena sudah SKM-nya juga sudah manis, kita pakai sedikit aja gulanya, setengah sendok makan ya. Dan 4 gram ragi. Nah, ini akan kita aduk sebentar untuk mengaktifkan raginya. Nah, kita aduk-aduk untuk mengaktifkan, dan setelah itu kita masukkan 1 butir telur utuh ini ya teman-teman. Oke. Lalu kita akan memasukkan tepung. Tepungnya 250 gram. Ini cuaca kebetulan lagi bagus, mataharinya itu lagi terik teman-teman. Jadi dimanfaatkan untuk bikin roti ya, biar ngembangnya bagus. Nah, oke, ini sudah 250. Ini akan kita aduk sampai tercampur rata. Jadi di video kali ini saya akan membuat sesuatu yang tanpa mixer.
Jadi ada komentar dari penonton yang sepertinya belum punya mixer. Jadi ini kita akan buat sesuatu yang tanpa mixer. Semoga bisa membantu. Nah, ini cuma perlu kita ngaduk-ngaduk begini dulu ya teman-teman. Diaduk sampai sedikit tercampur rata. Baru nanti kita masukkan menteganya atau margarinnya. Nah, setelah adonan seperti ini, kita akan masukkan mentega. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kepikiran menteganya dicairkan juga boleh ya teman-teman. Jadi ini kita akan aduk sampai dia tercampur rata. Ini saya akan pakai tangan dalam keadaan bersih ya teman-teman. Nah, ini faktor dari tepung saya teman-teman ya. Yang tadi saya bilang kan saya pakai tepung serbaguna. Jadi kalau misalnya saya pakai 250 gram tepung serbaguna yang seperti saya pakai, tadi itu masih terasa sedikit lengket. Jadi saya ada tambah sedikit tepung sampai tidak begitu terasa basah ya. Dan ini saya tidak memakai mixer, saya hanya memakai tangan dan spatula. Dan kita ulenin, tidak perlu sampai kalis, tidak perlu teman-teman. Nah seperti ini aja sudah bisa kita diamkan. Mungkin karena di tempat saya juga hari ini lumayan cerah, mungkin saya akan diamkan 30 menit sampai terus dipantau ya. Oke, nah ini akan kita diamkan dulu selama 30 menit. Nah ini 30 menit sudah berlalu, ini proofing pertama ya teman-teman. Jadi kita akan keluarkan adonannya ini, kita kempeskan dan bulat-bulatkan sesuai dengan kemauan teman-teman. Mungkin nanti saya akan bulat-bulatkan sebanyak 50 gram, lalu kita akan proofing kembali. Yuk kita lihat bagaimana kelanjutannya. Nah ini kelihatannya kalau ditarik ini udah elastis ya teman-teman. Ini berarti adonan kita ini sudah ready. Nah ini alas kerja saya akan saya beri tepung sedikit ya teman-teman, supaya tidak begitu lengket. Ini akan saya keluarkan. Adonannya ini memang agak terasa sedikit lengket ya teman-teman, tapi jangan ditambah kebanyakan tepung lagi ya, nanti malah rotinya jadinya keras. Oke, ini kita akan ulenin dan kita akan bagikan. Nah setelah itu kita bulat-bulatkan seperti ini teman-teman ya. Jadi tadi adonannya itu tidak pas 50 gram teman-teman, saya lebihkan sedikit. Jadi sekitar 52 gram, dapatnya 10 pieces. Ini kita bulat-bulatkan. Kalau mau diisi keju atau coklat atau diberi isian apa aja langsung diisi. Setelah itu kita proofing kembali baru kita oven. Ini akan saya gilas karena saya mau isi dengan keju. Jadi setelah saya gilas dan saya isi, baru nanti saya taburkan keju di atasnya.
Wah, dari tadi saya baru sadar kalau saya dari tadi tuh lupa pakai celemek keberuntungan ini loh teman-teman. Semoga roti hari ini berhasil ya, karena ini celemek keberuntungan saya. Dan juga tadi itu saya bolak-balik nuker loyang, karena saya tidak menemukan loyang yang ini. Tapi akhirnya ditemuin sama suami saya, jadi saya pakai loyang yang ini. Nah, setelah adonan dibulatkan, kita akan resting adonan ini selama 45 menit, mungkin tergantung dengan suhu dan cuaca di tempat teman-teman juga ya. Jadi saya akan resting 45 menit dulu dan sambil dilihat apakah sudah mengembang. Nah, setelah 45 menit, adonan kita itu sudah mengembang dan ini sudah siap untuk dimasukkan ke dalam oven teman-teman. Tapi sebelumnya itu saya mau oles sedikit susu ya di atasnya. Ini supaya bagian atas permukaan adonan ini tidak kering nantinya. Nah, ini akan saya tambahkan sedikit keju parut di atasnya supaya tambah wangi ya teman-teman. Nanti kita akan masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu kira-kira 10 menit dengan suhu 180 derajat api atas bawah ya. Tapi nanti harus tetap dipantau karena kan masing-masing oven itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bagian atasnya sudah coklat, warnanya udah berubah kecoklatan, itu api atasnya boleh dimatikan. Jadi jangan ditinggal dan tetap harus kita pantau pada saat setelah masuk ke oven juga. Jadi ini udah selesai diolesin susu di atasnya dan diberi topping keju ya teman-teman. Jadi kita akan memasukkan ke dalam oven selama 15 menit lebih kurang ya. Harus dipantau dengan api 180 derajat api atas bawah. Yuk. Rotinya sudah selesai di oven teman-teman, dan ini saya sedang memoleskan sedikit mentega, jadi permukaannya itu lebih moist gitu ya. Rotinya akan saya pindahkan ke wadah dan akan saya tutup ya teman-teman, tapi biarkan lebih dingin dulu baru kita tutup. Ini akan saya pindahkan. Nah, kelihatannya rotinya ini montok-montok ya teman-teman, tapi kita perlu lihat apakah di dalamnya itu lembut. Mari kita kupas dan kita lihat bagian dalamnya ya. Ini rotinya, kita lihat ya teman-teman. Wah, ini layernya ini bagus banget. Ya, lembut ya teman-teman. Jadi di dalamnya ini ada kejunya ya.
Ini kelihatannya sangat lembut ya teman-teman. Jadi roti yang simple ini tanpa mixer ini ternyata juga menghasilkan roti yang lembut. Ini akan saya simpan. Ini kalau pagi-pagi makan sama kopi enak banget ini. Bagian dalamnya lembut banget ya teman-teman. Padahal tadi saya ada menambahkan tepungnya, tapi kelembutannya itu masih wow. Jadi buat teman-teman yang belum mempunyai mixer, jangan berkecil hati, kita tetap bisa membuat suatu makanan yang enak untuk keluarga di rumah. Demikianlah teman-teman video kali ini. Terima kasih ya bagi yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini membuat roti tanpa mixer yang sederhana ini boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih juga untuk subscriber baru yang sudah mendukung acara kami. Terima kasih untuk like, share, dan komennya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye!